Pembacaan Alkitab pagi hari ini dari Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan 11. Wahyu 10 dimulai ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini berjudul pahit dan manis. Nah, renungan di pagi hari ini Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Bapak Ibu yang terkasih, jika pada kita ditanyakan dan diminta tanggapan dan memberikan penilaian tentang bagaimana kita menerapkan firman Tuhan yang didengar dalam hidup kita sehari-hari, tentu jawabannya adalah firman Tuhan itu enak didengarkan, tetapi sulit dilakukan. Firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab terbuka
dan masih berupa rahasia dalam Wahyu 10 ayat 1-10. Terasa manis di mulut Yohanes, tetapi terasa pahit di dalam perutnya. Bersamaan dengan itu, malaikat yang bersuara nyaring memintanya untuk bernubuat lagi bagi banyak bangsa. Mungkin para nabilah yang paling tahu bahwa nubuat yang harus mereka sampaikan memiliki dua sisi. Sisi pertama, sisi yang manis terasa, karena firman Tuhan selalu disampaikan demi terwujudnya damai sejahtera. Dan sisi yang kedua, sisi yang pahit terasa, karena untuk mewujudkan damai sejahtera, firman Tuhan menuntut perubahan dan pengorbanan dari setiap pendengarnya. Sederhananya dapat dikatakan, semua orang bersuka cita ketika mendengar kabar tentang pemulihan, kebaikan, bahkan tentang kerajaan Allah. Namun, berapa banyak yang mau mengusahakannya dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Pada akhirnya yang manis itu bisa menjadi pahit ketika dicerna. Meski demikian, firman Allah baru berdampak apabila kita bersedia menerima pahit dan manisnya. Karena itu, demi kemuliaan Allah, kita perlu menerima pahit dan manisnya firman Allah serta melakukannya, bukan bagi diri sendiri saja, melainkan juga bagi kebaikan seluruh bangsa. Tuhan, Allah kami yang maha baik, sumber segala kebaikan kasih yang penuh dengan kemurahan hati, Engkau memanggil dan menjadikan keluarga kami bagian dari keluarga-Mu yang menyatu dalam persekutuan gereja-Mu. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam keluarga kami. Karena dengan semua itu, kami dapat bersekutu dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, serta bahu-membahu dalam membangun keluarga kami. Allah yang penuh kebajikan, bantulah keluarga kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu yang telah menjadi pegangan hidup kami sekeluarga. Tanamkanlah kebajikan-Mu di hati kami, agar kami hidup dengan penuh kesetiaan satu sama lain, saling mencintai, saling menerima, dan saling memahami. Berkatilah setiap pergumulan dalam keluarga kami. Kiranya kekuatan firman-Mu memampukan setiap keluarga melewati pergumulan dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Allah Maha Baik, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu untuk segala harapan dan cita-cita kami di tahun baru ini. Biarlah setiap kami tidak pernah berhenti berusaha dan berharap kepada-Mu, dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Ya Bapa Maha Kasih, kami juga memohon belas kasihan-Mu bagi jemaat-Mu yang sedang sakit maupun sedang isoman. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan menghiburkan setiap saudara kami yang sedang sakit, serta yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mampu melepaskan mereka dari segala sakit penyakit yang dideritanya. Inilah seru doa kami ya Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami hendak berdoa untuk para pelayan gereja kami, dari Ibu Pendeta, para penatua, dan para pelayan Allah lainnya. Biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, ya Tuhan. Kami juga hendak berdoa untuk setiap program-program gereja yang sudah direncanakan dan disusun sehingga dapat dilaksanakan dan dapat memberi dampak yang baik bagi jemaat GKI Perumnas. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tata acara ibadah kami yang sudah kami laksanakan. Kami bersyukur saat ini kami sudah melakukan ibadah secara onsite. Kami percaya semua itu karena kuasa kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami dapat beribadah secara onsite kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tata cara ibadah secara online. Meskipun masih ada kami jemaat yang melakukan secara online, tapi biarlah ya Tuhan itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami untuk gereja kami. Biarlah kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami boleh hidup sejahtera, adil, dan makmur. Juga para pemimpin kami kiranya boleh memimpin negeri ini, negara ini dengan takut akan Tuhan dan bijaksana. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang melakukan mudik dan berlibur di Hari Raya Idul Fitri. Kiranya Bapa beri kelancaran, kemudahan, kesehatan, juga kembali berlibur dengan sukacita, juga sukacita bertemu dengan keluarga besar. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia, kiranya keadilan boleh merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk kelancaran vaksin booster agar pandemi ini segera berakhir dan semua rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin booster. Kami berdoa juga untuk peristiwa alam yang terjadi di negeri kami Indonesia. Biarlah semuanya yang kurang baik Bapa beri yang terbaik untuk negeri ini, boleh aman, boleh tentram, boleh sukacita. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun